adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 18 Februari 2022, hari biasa pekan yang ke-6. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk mewujudkan iman akan Yesus Putra-Mu dengan semakin mengasihi sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang berakal budi. Diberikan oleh Tuhan kebebasan untuk memilih. Maka kita harus memilih yang paling tepat, yang berdaya pikat dan berdaya guna bagi kita. Dalam urusan dengan iman, kita juga harus memilih apakah mengikuti Yesus atau yang lain. Maka setiap orang harus tahu dulu pada saat mau memilih siapa, apa fungsinya memilih, bagaimana sebab akibat dari memilih, dan konsekuensinya dalam memilih. Mengambil sebuah keputusan tidaklah mudah, terutama dalam hubungan dengan masalah iman. Karena iman ini tidak bisa dilihat, diraba, tetapi dirasakan. Manusia harus menggunakan kepalanya, tapi juga hatinya agar bisa memilih. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk memilih Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita, dengan segala konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sebagai hal yang positif, kita ditaruh dalam sebuah situasi dan kondisi yang membahagiakan dan menyelamatkan, karena Yesus adalah Sang Juru Selamat. "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," kata Yesus. Namun dunia sering menyangkal. Kenapa? Mengikuti Yesus juga berarti memikul salib. Orang tidak mau memikul salib. Orang hanya mencari kesenangan-kesenangan pribadi. Dan banyak orang memilih kesenangan-kesenangan pribadi dengan menduakan Allah, dengan mencari hal-hal yang berkaitan dengan dunia saja, sehingga hal rohani tidak mau didengarkan. Manusia hanya hidup dari roti saja,
Tetapi sebenarnya manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi juga dari sabda dan kasih Allah. Nah, disinilah Yesus ingin menekankan kepada kita agar kita dalam mengambil keputusan tidak salah langkah. Secara jasmani kita dipenuhi, juga secara rohani kita mendapatkan kepenuhan. Maka lalu kita juga harus berani datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati bahwa kita tidak mampu. Kita orang kecil yang memerlukan bantuan Tuhan. Juga kita bukan orang yang sempurna, melainkan orang yang harus bertobat dari waktu ke waktu. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Berbagai macam sejarah, setiap manusia mempunyai sejarahnya sendiri. Ada orang yang antiteis, anti Tuhan bertahun-tahun, tetapi kemudian merasa dirinya hampa dan kembali kepada Yesus, bahkan menjadi imam yang luar biasa yang mewartakan kabar gembira dan iman yang luar biasa. Namun ada juga orang yang sudah menjadi imam, menjadi luntur. Imannya menjadi luntur dan lama-lama tergeser oleh abrasi dunia ini lalu meninggalkannya. Dan itu mengandung sebuah risiko. Kalau kita meninggalkan Kristus, maka kebahagiaan itu menjadi sirna. Kenapa kita tidak berani memikul salib? Ketika kita berjalan memikul salib, Tuhan tidak tinggal diam, namun Dia akan terus menolong kita. Maka mari saudaraku terkasih, dalam perjalanan hidup menuju Bapa, kita bersaudara dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus seperti orang-orang yang mengalami kebangkitan Yesus di Emmaus. Pada awalnya mereka protes akan kejadian Yesus yang disalibkan itu, namun kemudian lama-lama mereka memahami bahwa itulah yang harus dilakukan. Yesus memberikan kepada mereka pencerahan. Dengan kata lain, apalah artinya memikul salib ketika tahu bahwa yang mengangkat salib itu Yesus juga, sehingga kita boleh mendapatkan keringanan-keringanan. Kan mari sudah terkasih, kita mempunyai semangat seperti dua pemuda Emmaus tadi yang berjalan mencari Yesus dan mendapatkannya dengan sukacita karena memilih yang terbaik. Dan semoga kita tidak salah pilih dalam iman kita, melainkan kita mendapatkan iman yang tepat yang membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Selamat berjuang dan Tuhan memberkati. Amin.